kita semua, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji syukur kita kembali haturkan di sepanjang hari ini. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, nikmat sehat, nikmat waras ya, waras jiwa dan raga. Artinya apa? Artinya kita siap menuntaskan segala kewajiban, segala tugas-tugas kita sampai dengan nanti hari ini jam berapa kita selesai kerja? Rata-rata jam 4, jam 5 gitu ya. Tapi kalau Pak Warsito mah sepanjang ada orang matanya melek. Baik, yang saya hormati perwakilan dari atau Bapak kepada Bapak Ropaun Rambe, Ketua Umum Peradin, Bapak Frans Palayukan, Bapak Syahrul Ramadan dari Ketua Posko Mandiri Posbakum Mandiri Cibinong, Madin, Posbakum Madin Cibinong. Ya, mohon maaf Pak, salah penyebutan. Mbak yang cantik nih, Mbak Yuli Puspitasari, Ketua Posbakum Madin Depok. Nah, sudah ada nih ya, Depok. Perempuan lagi, sama kayak Camat Sukmajaya. Beri dari Pak Panitimas, Bapak Ida Warsito, terima kasih Pak selalu membersamai kami. Dan Ramil Sukmajaya yang diwakili oleh Bapak Ansori, terima kasih Pak. Dan para lurah ya, yang saya cintai, saya banggakan, serta para kader PKK hadir bersama dan kita Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Sukmajaya. Pasti pada bertanya ya Bapak Ibu, apa sih ada baik ini rapat dikumpulin gitu ya? Kepala seksi pemerintahan ya hadir ya? Atau sekel ya? Kasipem ya, angkat tangan, lengkap nggak nih? 1, 2, 3 baru 4. Yang belum hadir siapa? Bakti sama Cisa, kenapa itu? Tolong ada keterangan. Iya. Siap. Pak Komang ke depan Pak. Boleh. Ini kita berikan aplaus juga untuk Pak Komang. Izin Pak. Depan menjadi salah satu narasumber kita nih. Ya. Juga dari bagian hukum Mas Aji sudah bersamai, terima kasih. Ini ada Mahkamah Kelurahan sekecamatan Sukmajaya. Bapak Ibu udah ada yang pernah mendengar istilah ini? Baru mendengar ya? Mahkamah apa ini? Mahkamah Kelurahan atau Mahkamah Desa. Nanti pemaparannya kita akan dengar secara lebih lengkap, akan disampaikan oleh Bang Sahrul dan juga Pak Ropaun Rambe serta dengan timnya yang hadir hari ini. Spesial pakai telur ya, karena apa? Belum semua kecamatan menyelenggarakan kegiatan ini. Tepuk tangan untuk Sukmajaya. Katanya negara Indonesia adalah negara hukum, tapi terkadang pemahaman kita terkait dengan hukum itu terbatas. Apa sebabnya? Kalau kata Mas Sahrul, kurang sosialisasi. Salah satunya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ada kebutuhan hukum, berbenturan dengan hukum, memiliki permasalahan hukum, itu kita bingung mau cari kemana. Apalagi ibaratnya masyarakat di level RT RW udahlah kurang gaul ya, kurang duit, kurang pengetahuan, kurang kemauan, segala kurang. Nah, diharapkan nanti dengan adanya atau mudah-mudahan betul-betul ini terwujud, terbentuknya Mahkamah Kelurahan sekecamatan Sukmajaya akan menjadi satu wadah bantuan hukum bagi masyarakat. Apa tuh masalah hukum? Ya banyak. Soal orang salah naruh sampah jadi masalah hukum. Kemarin saya dengar itu di Bakti Jaya ada satu rumah ditutup terpal semua. Kenapa sih? Berkonflik dengan tetangganya. Gara-gara tetangga sebelah pelihara burung. Orang sebelahnya kagak demen, ada bau-bau burung.
begitu ya. Karena kalau ketika bertikai urusannya jadi kriminal, jadi perdata, jadi apa itu? Nah, perlu adanya sosialisasi. Nah, lembaga yang dekat dengan masyarakat itu lebih dekat, lebih baik. Bentuknya apa? Salah satunya ini, mahkamah kelurahan. Jadi kalau zaman dulu bentuknya desa, ya ada lembaga adatnya. Tapi kalau kita di Kota Depok ini, khususnya di Sukmajaya, tentu aja tidak punya lembaga adat. Biasanya permasalahan-permasalahan di masyarakat sebelum lari ke ranah hukum itu diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya hukum adat yang berbicara. Kalau kayak di Aceh, mungkin di sebagian wilayah di Indonesia masih bisa diberlakukan. Tapi kalau untuk daerah yang majemuk seperti halnya di Sukmajaya ini, tentu kita membutuhkan. Nanti kita akan simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Peradin dalam hal ini, dan khususnya dari Mas Syahrul, yaitu Posbakum Madin Cibinong, maupun dari Mbak Yuli. Nanti kita diskusinya secara aktif aja, ya, supaya jam-jam rawan seperti ini jangan sampai ada yang mengantuk di pojokan, ya, termenung entah mikirin apa, nggak nyimak, ya. Komitmen ya, kita semua aktif ya, aktif bertanya, karena kalau dengan bertanya akan ada respon, akan ada ilmu baru, akan ada wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih untuk Posbakum Madin yang sudah melayangkan surat, bahkan lebih dulu menawarkan jasa atau bantuan kepada Kecamatan Sukmajaya untuk betul-betul masyarakatnya terlayani secara hukum. Demikian mungkin ya, mantul boleh? Belum. Cantik itu sekali-sekali. Ya, ada jerami, bukan sembarang jerami. Bunga indah banyak warnanya. Ini silaturahmi, bukan sembarang silaturahmi. Silaturahmi Kecamatan Sukmajaya harus banyak dan penting pembahasannya. Terima kasih, ini salah satu upaya kita bersama untuk terus mewujudkan kerja-kerja yang nyata, melayani dengan hati, nyata dalam bekerja, lebih amanah. Sukmajaya berjaya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Camat Sukmajaya. Hadirin yang kami banggakan, acara selanjutnya sambutan arahan dari Ketua Umum PRAD, Bapak Bung Rabe. Kami persilakan. Si Ajal sudah langsung. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Camat yang cantik, yang saya hormati, Bapak dan Ramin, Bapak Kapolsek barangkali yang ada yang mewakili, dan para lurah Kecamatan Sukmajaya yang saya banggakan bisa hadir bersama di sini. Kehadiran kami ke sini, acara ini sesungguhnya adalah kegiatan rutinitas bagi lembaga konsentrasi tani terpopuler yang di Indonesia, yaitu Posbakum Madin, yang mana Posbakum Madin itu sudah tersebar seluruh Indonesia itu, sampai ke kampungnya di kecamatan Madin juga sudah ada, kalau sudah ada. Karena lembaga Posbakum Madin itu adalah pemberi bantuan hukum secara gratis, tidak bayar, karena yang membayar kami adalah negara melalui APBN sebagai stakeholdernya Kementerian Hukum Republik Indonesia. Karena tadi Camat sudah mengamanatkan hari kerja, jam kerja, saya yakin ini semua pada rawan ngantuk. Tadi
hari ini mungkin tidak. Kenapa? Karena sesuai dengan tema yang ada di dalam paket ini, implementasi mahkamah kelurahan masih barang baru, stok lama. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikan Ibu Camat bisa tercapai untuk Jawa Barat. Itu harapan kami dari Peradi Puspakuman. Insya Allah. Dan kegiatan ini saya lakukan untuk ketiga kali. Pertama kali di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pertengahan, tepatnya 15 Juni yang lalu. Kemudian 5 Juli kemarin saya launching sekaligus membuka tentang mahkamah kelurahan di Taman Sumber Taman di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan yang ketiga kali di sini, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa saya datang kembali lagi launching. Insya Allah mahkamah kelurahan yang di Taman Sumber Taman di Probolinggo itu dibuka oleh Kak Anwil Kemenkum RI langsung. Mudah-mudahan juga nanti kalau ada di sini apalagi sekaligus 6 kelurahan ya, 6 kelurahan mungkin dari BPH bisa kita dorong ke sini, tidak perlu lagi dari kami panggung jauh di sana. Insya Allah mudah-mudahan itu karena mahkamah kelurahan, mahkamah desa ini adalah amanat, merupakan suatu tugas pokok dari Kementerian Hukum RI. Jawa Barat belum ada. Ini baru pertama kali di Jawa Barat ini saya kira. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Camat, terkhusus kepada anggota saya Ibu Juli sama Sahrul yang sebelah kanan saya berdua, bisa langsung mendapat respon, melakukan komunikasi dengan Ibu Camat sehingga kita dapat berselenggarakan pada siang hari yang mulia ini. Luar biasa, dan ini saya janjikan kalau memang demikian di kecamatan saya turun. Tapi kalau hanya untuk satu kelurahan mungkin terlalu jauh. Tapi ini berhubung sudah satu kecamatan saya turun. Bahkan pengurus DPP Peradi tentolannya hadir di sini saya. Yang tadi aplaus dulu untuk mereka. Ketua umum adalah saya, wakil ketua umum 1, tolong Bapak berdiri. Ini Brigjen Polisi Purnawirawan Trans Palembang. Wakil ketua umum 2 silakan berdiri. Nah, ini wakil ketua umum bidang organisasi. Mereka ini pentolan. Saya janjikan sama Pak Sahrul, Advokat Sahrul, kalau memang itu jadi saya akan bawa pentolan-pentolan semuanya. Kemudian legal advice aktivis di DPP Peradi, Adinda Victor Radab, silakan berdiri. Nah, ini advokat senior. Kemudian saya perintahkan seluruh anggota yang ada di Depok dan Cibinong hadir, silakan semua yang berdiri anggota Peradi. Nah, dan sebagian yang tidak bisa hadir di sini karena mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Depok. Saya bilang tolong dibagi tugas agar hadir di kantor kecamatan. Satu lagi ada saya advokat senior di belakang Yus Ernita, tolong silakan berdiri. Mana dia? Nah ini advokat di Depok ini juga ini. Ibu Camat, para hadirin semuanya, sesuai dengan tema kita tentang implementasi mahkamah kelurahan. Tentu karena barang ini barang baru, dan saya harus paparkan singkat-singkat aja ya Pak. Mungkin kita lebih baik dialog daripada nanti saya monoton untuk menjelaskan, mungkin sulit menangkapnya. Tapi kalau kita lakukan dialog lebih cepat terbuka terpapar. Namun sebagai pengantar, sebagai pengantarnya sudah ada rupanya infocus tentang
yang kita lakukan terakhir launching yang ada di Jawa Timur di Sumber Taman yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa Mahkamah Kelurahan ini saya katakan tadi stop lama, tapi baru sudah lebih 10 tahun undang-undang pemerintah desa, undang-undang kelurahan, pemerintahan kelurahan berlangsung, tapi baru kali ini bisa terjamah. Mungkin ini kali kita harus memulai. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan berjalan? Sementara kebutuhan terhadap Mahkamah Kelurahan ini sangat didambakan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Camat. Persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat kompleksitas. Semua dan segala sesuatu saat sekarang ini kepadatan penduduk seperti di Depok ini, kasihan sama Bapak polisi kita. Tadi Ibu Camat juga bilang polisi itu sepanjang ada orang melek, polisi tidak boleh tidur. Yang ada hanya polisi tidur di jalan. Betul ya Bapak? Nah, itulah yang kita harus perhatikan. Demikian juga situasi kondisi politik kita yang sekarang ini berbangsa, bernegara, bermasyarakat, khususnya penegakan hukum sangat memprihatinkan. Akan tetapi untuk itu maka lahirnya undang-undang desa tentunya dalam hal ini sangat menuntut dan belum diimplementasikan. Padahal sesungguhnya Pak Lurah, Pak Kepala Desa, mana Bapak? Yang lurah mana? Tolong angkat tangan Pak. 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita baca regulasinya di negara kita tercinta ini sudah setara Pak Lurah ini dengan Kapolri, setara dengan Jaksa Agung, setara dengan Ketua Mahkamah Agung. Itulah regulasinya, mandatori undang-undang yang kalian harus lakukan. Yang selama ini kalian mungkin mengimplementasikan dan begitu sulit. Kenapa? Pencerahannya tidak ada. Padahal itu paling tertinggi. Insya Allah nanti putusan Mahkamah Kelurahan, kami dari Prabin sedang koordinasi dengan Mahkamah Agung, yang mana nanti putusan Mahkamah Kelurahan itu merupakan suatu putusan final, mengikat dan dapat dipiat pada pengadilan negeri sesuai dengan lokus deliktinya. Seperti halnya mengenai perkara sipil, itu nanti bisa dipiat ke pengadilan negeri Depok. Kalau masalah rumah tangga, tentu ke pengadilan agama dipiatnya. Piat artinya dalam bahasa hukum pengesahan, penyembuhan, mensahkan. Ini kami sedang lagi koordinasi, tapi mendapat respon baik secara lisan beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah diterima dengan baik dan sangat-sangat. Dasar-dasar pokok pikiran Mahkamah Kelurahan ini tadi Ibu Camat juga sudah menyinggung. Di Depok ini tidak ada Ibu Camat. Depok ini asal kata, mungkin ada yang tahu dari kepanjangan Depok. Hah? Apa itu Pak? Nah, itu ya. Itu aslinya. Jadi itu sudah ada di sini, tapi sudah punah Ibu Camat. Selang saya pertegas tadi kata Pak Frans, Depok itu dahulu zaman tahun 1800-an, sejak adanya penolakan putra bangsa ini, sehingga red ataupun mengenai pengembangan tentang kepercayaan, akidah ataupun keimanan, perlu suatu daerah khusus dibuat oleh pemerintah Belanda. Makanya dibuatlah Depok ini. Depok singkatan dari daerah Depok, daerah penampungan orang Kristen. Itu Depok singkatannya. Kalau ada yang belum tahu, itu arti yang sesungguhnya bermula kata dari sini. Makanya banyak orang Belanda dulu di sini. Mungkin sampai sekarang saja Ibu Camat. Belanda, Londo-londonya itu. Nah ini salah satu barangkali.
Nah itu asal katanya. Oleh karena itu makanya penyelesaian sesuatu masalah bisa melalui kearifan lokal, adat istiadat. Khususnya di kampung kami sama Ibu Camat ini sampai sekarang itu masih ada, tapi sudah tidak dipakai lagi. Dan saya waktu melakukan penelitian lebih dalam dulu, karena besar-besar di perantauan, saya ingin tahu dulu hukum adat Batak itu apa sih, di mana sih. Saya lakukan riset penelitian, sampai sekarang masih ada itu barang. Sampai tempat eksekusi itu pun masih ada yang Camat. Mudah-mudahan Camat belum pernah ke sana. Udah? Iya, toh masih ada di sana. Potong lidah, pancung, potong tangan, itu masih ada. Itu ada istiadat kami. Jadi kearifan lokal ini kita bangun kembali, segala sesuatu penyelesaian. Kenapa demikian? Karena pokok pikiran kami, pokok pikiran saya selaku Ketua Umum Berani dan pengamatan saya sampai sekarang umur 27 ya. Sudah 27. Saya sudah 27 Ibu Camat. Tapi balik. Jadi sudah lama hidup ini sedemikian rupa, saya lakukan pendalaman bahwa persoalan-persoalan hukum tidak dapat menyelesaikan seluruh konflik yang ada di tengah masyarakat, kecuali melalui hukum adat, hukum setempat, ataupun kebiasaan apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Sekali lagi, tidak seluruh hukum positif kita yang kita pakai sekarang ini dapat menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah. Contoh yang dikatakan Ibu Camat tadi, itu sudah timbul pidana, sudah timbul perdata, dan sebagainya, terjadilah konflik. Untuk mengatasi segala sesuatunya itu, inilah perlu mahkamah. Dan mahkamah kelurahan itu bukan karangan Ibu Camat, juga bukan karangan saya. Itu nomenklaturnya sudah ada diatur dalam pedoman Badan Hukum Pembinaan Nasional (BPN), Kementerian itu. Ada nomenklaturnya. Dan semuanya pada pokoknya, pada intinya sesungguhnya mahkamah desa itu, tujuan kami dari Pos Pampung Adin sebagai lembaga konsentrasi pengabdi hukum kepada masyarakat yang seperti tadi saya katakan, bahwa Pos Pampung Adin itu memberikan bandung gratis, tidak bayar bagi masyarakat bermarginal tentunya, karena kami mendapat anggaran dari negara. Kemudian di dalam hal mahkamah kelurahan ini merupakan suatu jendela hukum bagi semua pihak, termasuk mengayomi Pak Lurah. Walaupun saya bukan lurah, mungkin juga Ibu Camat tahu, tapi mudah-mudahan tidak tahu. Kasihan Pak Lurah itu juga pokok. Kalau sudah berbicara hukum, berbicara politik, Pak Lurah sudah pusing kepalanya. Makanya jadi adanya nanti mahkamah kelurahan, Pak Lurah mungkin separuh pikirannya sudah tercurahkan, bilang biarkanlah mahkamah kelurahan bekerja di bidang hukum, tentunya di bidang kemaslahatan, ketentraman, ketertiban, kita ini berdayakan seluruhnya. Itulah pokok-pokok pikiran yang mengenai mahkamah kelurahan ini kita lakukan, dan sudah hampir 1 bulan praktek beroperasi di Sumber Taman di Probolinggo, sudah menyelesaikan perkara laporan saya tadi pagi hampir 40 masalah, dan itu tuntas seluruhnya. Yang paling unik buat saya, laporan mereka, dan juga saya juga menanganinya dari jarak jauh melalui Zoom. Ada satu masalah remaja, yang mana remaja itu namanya remaja hilang. Remaja putrinya sempat hamil, saat orang tua tidak mau menerima keadaan putrinya diperlakukan seperti itu, sampai dilaporkan ke pihak berwajib. Sudah 2 minggu ditangani, berdiri mahkamah kelurahan, kita selesaikan seluruh segala sesuatu di mahkamah kelurahan itu, termasuk saya ikut
mengadilinya dari jarak jauh melalui Zoom. Alhamdulillah tuntas. Yang sudah 2 minggu ditahan di Polsek setempat, akhirnya itu kembali rukun dan dikawinkan. Sampai sekarang mereka sudah baik dan rukun. Dengan demikian, jika itu tidak ada mahkamah kelurahan, diadili terus sampai ke pengadilan, si laki-laki akan dihukum mungkin berat 4-5 tahun karena undang-undang PPA kita sudah efektif berlaku. Lantas timbul pertanyaan hukumnya, bagaimana nasib si jabang bayi yang ada dalam kandungan? Bagaimana status putri tadi kalau itu akan terjadi? Begitu juga nasib si laki-laki tadi 4 tahun, apakah itu sudah harus merupakan jaminan? Penyelesaian hukum inilah yang tadi saya katakan. Tapi dengan penyelesaian mahkamah kelurahan yang ada di sana sudah tuntas. Bahkan kemarin hari Minggu saya diundang pestanya, nggak mungkin waktu saya sangat sedikit. Itulah salah satu contoh sudah hampir sedemikian rupa. Nah, itulah gunanya mahkamah kelurahan ini. Dengan landasan dasar hukumnya saya kira sudah cukup di sini semuanya. Di Infokus kita sebagai pengantar, nanti Infokus juga bisa berfungsi untuk menjawab kalau kita dialog mana yang kurang. Paparan saya singkat tapi padat, makna dan tujuannya dan seluruh segala sesuatu jelasnya. Ini bukan karangan, ini punya landasan dan dasar hukum yang tanggung jawab kami melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi semua warga masyarakat, tidak ada yang dikecualikan untuk memberikan bangku gratis khususnya terhadap masyarakat termarginal, yang mana bahwa operasional kami di Depok ini sejak tahun 2013 kami sudah ada di Depok ini. Begitu juga di Cibinong sejak 2013 sudah ada kita di sini dan kita ada aktif di pengadilan. Jadi kalau ibaratnya nanti Pak Lurah ada masalah di pengadilan akan ketemu dengan ibu kita Yuli. Kalau berurusan dengan di pengadilan negeri Cibinong akan bertemu dengan Pak Sahrul. Kita aktif di sana. Inilah salah satu tugas kami sebagai operator daripada undang-undang desa ataupun undang-undang pemerintahan kelurahan, di mana di situ kita dikenal dalam peraturan regulasi yang demikian itu dua subjek. Inilah 10 tahun terakhir ini tidak pernah jalan. Regulasi cukup mengatur lengkap, nggak ada kurangnya. Mulai dari undang-undang bahkan 3 undang-undangnya. Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Undang-undang nomor 3 2024 tahun kemarin, Undang-undang Bankum nomor 16 tahun 2011. Tak berapa tahun lagi umurnya itu. Demikian juga turutannya, mulai dari Permendagrinya, Permenkumnya, Permendesnya, semua sudah lengkap kalau untuk regulasi. Akan tetapi selama ini hanya untuk regulatornya antara siap dengan tidak. Mungkin dari faktor SDM. Itu satu hal. Kedua, kalau ada regulator tanpa operator tidak akan mungkin jalan. Tidak mungkin jalan itu. Sehebat apapun regulasinya ataupun regulatornya, nggak mungkin jalan tanpa operator. Inilah kekurangan kita selama 10 tahun terakhir ini. Maka dengan gagasan Peradin dalam hal ini, hasil Rakernas kami 17 April 2025 yang lalu, ini kami cetuskan, kami canangkan untuk seluruh Indonesia. Sehingga nanti mahkamah kelurahan, mahkamah desa dapat terwujud. Sehingga masyarakat itu terayuni, dapat semua segala sesuatu diselesaikan di mahkamah kelurahan ataupun mahkamah desa. Kasihan Bapak polisi nggak bisa tidur. Kasihan sama Bapak Babinsa. Semua itu karena SDM kita sangat rendah sekali. Kembali saya katakan tadi, regulatornya adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan, pemerintah desa. Mereka adalah regulator daripada undang-undang itu. Regulasinya sudah cukup lengkap. Tapi Pak Lurah apa bisa melaksanakan semua itu? Nggak mungkin. Jawabannya tidak mungkin dapat dilaksanakan.
Seperti tadi saya katakan bahwa Pak Lurah itu setara dengan Kapolri. Contoh tadi saya katakan yang di Probolinggo, begitu diputus sebuah putusannya diketok sama Pak Lurah, siang sore dia ambil sama Pak Lurah ke Polsek. Tolong warga saya keluarkan, kami sudah selesaikan. Namanya restoratif justice. Ini putusan keluar, ini kami dari proses hukum. Berarti dengan demikian Pak Lurah itu lebih sama dengan Kapolri loh. Itulah regulasinya. Yang ini sudah terjadi yang saya ceritakan, ini bukan karangan, ini sudah nyata. Nah itulah kekurangannya bisa berdiri Mahkamah Kelurahan karena ada operatornya kami dari Pos Pakuman. Operatornya itu dari Pos Pakumadi, organisasi bantuan hukum terakreditasi Kementerian Hukum RI. Banyak organisasi bantuan hukum belum tentu terakreditasi. Untuk Depok ada provinsi 3, 2 terakreditasi. Untuk Depok tidak ada cuma 2 terakreditasi. Pos Pakumadi satu lagi lupa saya apa namanya. Kalau Cibinong ada berapa? 3. Jadi tidak semua organisasi bantuan hukum itu terakreditasi. Sedangkan yang mendirikan kelurahan ini, Mahkamah Kelurahan maksud saya adalah OBH yang terakreditasi. Dalam hal ini kami di Depok dan Cibinong. Inilah yang disebutkan operator. Mekanismenya sudah jelas diatur. Nanti di sini ada di slide informasi kita ada tentang tolong paling akhir Pak, paling akhir. Paling akhir kalau bukan, mungkin ini yang urgent. Kalau ini semua nanti bisa ditamakan. Paling akhir ada tentang strukturnya, personilnya ini dia. Nah ini ada ini dia, ini tentang personil. Nah ini dia, kepala desa kalau mereka ke lurah. Nah, lurah ini sebagai ketua, Pak Lurah ini sebagai ketua loh, merangkap anggota. Demikian juga sekretaris lurah sebagai anggota dan seterusnya ke bawah. Termasuk jadi Bapak polisi, nanti Bapak polisi sudah bisa tidur malam kalau ini jalan. Karena ini tanggung jawabmu. Banding Kamtipmas ini kan sudah bisa bekerja siang, tak kerja malam lagi. Di Mahkamah Kelurahan seperti inilah yang di Sumber Lama. Ini personilnya. Semua ini adalah musyawarah mufakat. Seperti saya katakan tadi, kasus yang bukan karangan malaka ini dapat terjadi. Akhirnya si putri punya suami resmi, si putra punya istri resmi, mereka berbahagia mendapatkan ada dalam rahim yang sudah dilanjutkan, keluarga yang sudah mau ambil bunuh-bunuhan, rukun kembali, mereka pesta. Itulah penjelasan hukumnya. Sehingga polisi tidak pusing lagi polisinya. Inilah yang perlu kita personilnya ini, perangkat-perangkatnya yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan ini segera dapat dibentuk di Kecamatan Sukmajaya ini. Kalau sekaligus nanti ada kelurahan kita sentralkan di sini, nanti saya undang PPAN di sini untuk siap launchingnya. Saya yakin itu. Ini adalah kebutuhan dan tuntutan. Bukan yang menuntut itu saya, tapi adalah Pak Lurah untuk membagi tugas. Semua dan segala sesuatu landasan-landasan hukumnya lengkap. Seperti tadi saya katakan, nomenklatur Mahkamah Kelurahan itu ada nggak Pak Arabe? Ada. Siapa yang membuatnya? Kementerian Hukum RI. Nanti ada semuanya lengkap. Mungkin untuk menindaklanjutinya nanti Pak Sahrul atau Bu Yuli memberikan kepada bapak-bapak proposalnya, deskripsinya, dan versi seperti yang di belakang. Saya kira menghemat waktu, kalau saya potong-potong, kita lakukan dialog supaya lebih jitu, lebih hangat, supaya tidak ngantuk. Saya akhiri sambutan saya sekaligus paparan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Adik atas pemaparan dan
izin untuk acara berikutnya adalah paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Kasori, Penasehat Puspakum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pemaparan ini sudah cukup jelas yang disampaikan oleh ketua kami. Sebenarnya saya hanya menambahkan sedikit saja, karena sebenarnya tugas ini sudah ada di peraturan undang-undang sebenarnya. Tinggal diperjelas dan lembaga yang untuk mengimplementasikan untuk ini tidak ada, dan tidak ada sebenarnya, tidak ada yang tahu sebenarnya. Ini sebenarnya penyelesaian hukum di luar kantor APH maksudnya. Jadi cukup di kantor kelurahan. Sebenarnya tugas Posbagum Malim itu sebenarnya sudah ada penyuluhan di kelurahan-kelurahan di tingkat RT dan RW. Tapi tidak nyampe itu. Coba tolong sama Pak Lurah. Pak Lurah, sudah ada tidak informasi dari tingkat RW dan RT? Anggota kami penyuluhan di RT RW. Jadi penyelesaian ini hanya sebenarnya mahkamah desa atau kelurahan adalah penyelesaian sengketa hukum yang tidak diselesaikan. Jadi betul tadi kata ketua kita bahwa hukum positif itu bukan menyelesaikan masalah, nambah menjadi masalah besar. Itu sebenarnya. Jadi saya kira nanti perlu pemaparan lagi lebih jelas teman-teman Posbagum Depok, dan itu kita juga sudah ada MOU-nya di pengadilan. RG itu juga ada, dan itu keputusan presiden pun ada. Jadi keputusan presiden itu menyelesaikan perkara hukum yang kira-kira tidak merugikan itu bisa diselesaikan secara RG sebenarnya. Jadi masalah real justice itu bisa diselesaikan di luar penegak hukum. Kami juga sudah bicara dengan wali kota. Kebetulan saya juga orang Gerindra. Kebetulan kita juga orang-orang besar. Sudah saya sampaikan ini. Tapi karena kesibukan negara ini untuk mensejahterakan masyarakat, itu motonya Prabowo, bahwa jangan sampai masyarakat kita itu menderita dari hal-hal kecil, kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat. Makanya target Kejagung itu jelas sekali. Nah itulah makanya peran kami sebagai, dan saya sangat bangga mempunyai ketum seperti kami, memberikan terobosan-terobosan. Saya sering konsolidasi, makanya saya baru tahu itu kita tata bahwa masyarakat kita perlu pengayoman. Banyak penegak-penegak pemerintah ini masa bodoh, dan apalagi bersentuhan dengan hukum. Bisa ditanya oleh Pak Lurah, Pak Lurah lebih tahu. Selip, apalagi menangani ormas, menangani LSM. Terus apalagi ada penanganan seperti media bodrek, pengancaman. Saya tahu historis Bu di sini ini saya lama di Depok. Makanya saya tunggu kemarin tuh Haji Yaman nggak hadir, Pak Haji Sarmili nggak hadir. Begini, saya orang lama Bu di sini. Zaman Bu Nina, sekarang Bu Nina jadi sekda. Ya, zaman Pak Badrul, zaman Pak Abdul Mahmudi, zaman Pak Idris saya ikut aktif. Saya memberikan pemaparan di Dewan, Panja, aktif di DPRD. Makanya kami sangat suka, karena kemarin saya sudah koordinasi, tapi kebetulan kita gerak dari bawah. Setelah lurahnya setuju, kita tinggal lanjut ke wali kota untuk dibikinkan perwal atau dibikinkan perda. Tapi kalau perda kayaknya agak sulit karena menyangkut DPRD. Kalau perwal cepat, perwal itu wali kota cepat. Apalagi untuk kepentingan masyarakat Depok. Saya sudah coba itu perwal waktu zamannya Pak Idris, pernah memberikan perwal. Nah kalau itu
pemaparan lebih lanjutnya nanti kita koordinasi, mudah-mudahan kita didukung sama pusat untuk memberi pemaparan yang lebih jauh lagi, karena beliau profesor kami ini sangat untuk memberikan kemajuan orang-orang yang tidak mampu. Artinya kita mengharapkan masyarakat kita supaya mendapatkan bantuan hukum dengan gratis. Sebenarnya kita sudah dari 2013 kita berdiri ini. Sebenarnya kelurahan kalau ada masalah hukum, masalah apa, datang saja kan, datang konsolidasi tentang hukum di kantor pengadilan, itu kita dikasih ruang di kantor pengadilan. Itu ada. Makanya birokrasi kita mau kritik itu birokrasi pemerintahan juga tidak jalan. Padahal di pemerintah pusat di pemerintah Depok itu ada birokrasi. Waktu itu dipegang Ibu Linda bagian hukumnya. Tanyakan saja nama saya Ibu Linda, Pak Tony Palembang, dia tahu. Makanya saya sudah kasih pemaparan sebenarnya Depok itu indah. Makanya kita kan banyaknya berbenturan masalah suku, agama. Apalagi tadi udah disebut ya kan, itu pun saya baru tahu sebenarnya bahwa Depok itu singkatan itu orang Kristen, jadi bukan orang Kristen. Padahal kita tahu di sini ada masjid, banyak pondok-pondok, apalagi orang-orang ya yang untuk alhamdulillah keberadaan ormas-ormas ini seperti grade dibubarkan semua ada sepadu-sepadu ormas dibongkar habis karena masyarakat. Makanya apapun berbentuk dengan ormas yang merugikan masyarakat itu wajib dilaporkan. Nah sekarang ini keluar masyarakat banyak Pak. Makanya kami hadir sebagai penegak hukum. Walaupun kami mengajak itu sama artinya di undang-undang advokat itu tidak penegak hukum Pak. Tidak ada rasa takut kalau itu kebenaran. Gitu loh. Saya tidak ada takut. Ya bisa ditanya, saya orang lama Pak. Gitu loh. Makanya Pak Haji Yaman saya undang kenal itu sahabat saya Pak Haji Yaman. Asbulah saya kenal semua orang-orang kita provinsi. Nah, jadi sekian pemaparan kami. Sebenarnya banyak untuk koordinasi kalau kita panjang lebar tentang menjelaskan topik ini. Kayaknya kita cukup lama Pak ya. Kalau waktu yang singkat karena ini jam 12, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bagian hukum Kesehatan Kota Depok ya, Pak Ibu Dakwin dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore ini. Tadi di awal kita sudah disampaikan ya oleh Pak Ketua Pradin tadi terkait dengan Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan. Tadi juga barusan saya juga sudah menyampaikan Bapak Ibu sekalian, dibuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi pertama kita batasi 3 orang dulu ya, kemudian sampaikan topiknya dan siapa dan bagaimana ya, seperti Pak. Seperti ini dan tadi sudah bisik-bisik Pak Lurah. Sebentar, gua angkat dulu. Izin misalnya Lurah Mekarjaya, Kelurahan Kecamatan Sukajaya. Yang ingin saya sampaikan adalah beberapa waktu yang lalu ada konflik antara salah satu yayasan dengan masjid. Nah, itu kita mencoba, mereka minta kita memediasi dan memanggil unsur-unsur yang berwenang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Apakah dengan adanya nanti lurah sebagai ketua, sebagai hakim di kelurahan sudah bisa memutuskan untuk suatu masalah seperti konflik antara yayasan dan masjid dan konflik lainnya, ataukah perlu lagi pertimbangan dari bagian hukum yang ada di Sekretariat Daerah Kota Depok? Itu satu. Dan yang kedua, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang pemberian informasi transparansi anggaran kepada ASN atau ormas? Karena beberapa waktu yang lalu saya diminta dan saya belum menjawabnya. Karena itu sangat sensitif. Saya minta arahannya. Terima kasih. Setelah itu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong dulu ya Pak ya. Kita tampung dulu pertanyaan. Oh jangan, sama-sama saja. Oh baik, siap.
dalam bahasa hukumnya, dalam regulasinya itu peacemaker, hakim perdamaian. Ya, peacemaker. Nah, itu sudah bisa. Pertama, ibu sudah bisa memutuskan, tapi harus melalui mekanisme dan dengan metode. Nah, kita sudah berbicara ilmiah, langsung keluarlah ilmu punter-punter yang ada. Bahasa pun sudah mulai bahasa tinggi. Mekanismenya gimana? Bagaimana Pak Ibu Lurah mau menyelesaikan sengketa itu kalau hanya seorang Ibu Lurah? Tidak ada badannya. Badan itu seorang diri, tidak akan mungkin mampu. Di sini gunanya mahkamah desa. Pertanyaan hukumnya adalah, tadi saya berucapkan, jadi mestinya ada yang mengajukan pertanyaan. Kok Pak Rambe, Ketua Umum Peradin bilang lurah kok setara dengan Kapolri, setara dengan Jaksa Agung, setara dengan Ketua Mahkamah Agung? Mesti pertanyaan, coba jelaskan Pak Rambe. Nah, ini jawabannya sekarang Bu. Nah, kenapa demikian? Karena butuh petugas ataupun ibu sebagai lurah, ibu paham nggak fungsi peranannya ibu, hak dan tanggung jawab? Ibu itu sekarang sudah punya jabatan, dua punya jabatan. Sadar tidak sadar ibu yang melekat pada diri lurah, dua pejabat, dua jabatan yang disana. Pertama, pejabat administratif. Ibu lurah itu pembantu camat. Setelah itu sudah pejabat tun. Tun itu singkatan dari Tata Usaha Negara. Kalau produk ibu sebagai produk pejabat tun, itu Pak, ibu camat bukan atasanmu, wali kota bukan atasanmu, gubernur bukan atasanmu, bahkan presiden sekali bukan atasanmu, Pak Lurah, Ibu Lurah. Kenapa? Karena Ibu Lurah melaksanakan mandatori undang-undang. Itulah yang disebutkan dengan pejabat tun. Kalau sebelum undang-undang pemerintahan desa ini ada, masih diatur dengan PP tahun 1994 ya. PP hanya lo itu administrator tok, tidak dapat dan tidak boleh menerbitkan surat keputusan. Karena surat keputusan itu adalah pejabat tun. Nah, oleh karena itu, supaya namanya putusan ibu, kalau ibu memutuskan suatu masalah hukum tanpa badan hukum, ya namanya sama dengan tanpa ada arti. Akan tetapi, bila ibu memutuskan seperti tadi yang saya paparkan di atas dengan personilnya, lurah sebagai ketua merangkap anggota, sekretaris lurah, anggota dan seterusnya ke bawah, dengan surat keputusan tentang pembentukan mahkamah desa. Putusan ibu itu sudah saya katakan tadi setara dan final, sudah dilaksanakan. Itu namanya ibu telah melaksanakan perintah hukum, mengikat. Dan tidak seluruhnya ibu lurah menyelesaikan masalah mereka. Disitulah gunanya badan. Ada tadi pengertian ketua merangkap anggota, berarti di dalam majelis yang ada seperti sekarang ini sama kedudukannya. Dan tanpa ibu lurah pun di sini tidak jadi masalah, karena bekerja di sini adalah mahkamah. Nanti persidangannya itu ada risalah. Setiap ada pengaduan diperiksa menurut hukum acaranya di meja ini, tidak harus ibu lurah jadi ketua di sini, tidak. Mungkin dari Kaptimnas, mungkin dari tokoh adat, mungkin tokoh agama. Pokoknya yang ada dalam personil tadi yang di sini itu ada 9. Tapi mungkin di sini nggak perlu harus 9, mungkin 7 atau 5 atau 3. Cukup mereka aja yang memeriksa dalam risalah. Berdasarkan risalah persidangannya baru dihimpun dalam kesimpulan yang disebutkan dengan suatu berita acara diakhiri dengan berhasil diselesaikan dengan damai atau tidak berhasil dengan damai. Mahkamah tetap mengeluarkan putusan. Kalau berhasil dengan damai, itu dalam risalah.
tidak berhasil dengan damai, tentu dalam masalah tadi tetap diputus oleh mahkamah. Jadi sehingga nanti putusan itu bisa dibawa keluar kelurahan itu sendiri, mengikat. Bahkan dibawa ke pengadilan pun itu sudah mengikat. Kenapa? Karena dilakukan oleh speaker-nya itu sangat memenuhi syarat rasa keadilan. Jujurlah saya katakan, kita nggak harus kali-kali. Saya sudah setengah abad jadi advokat ini. Rasanya ini masyarakat Indonesia jenuh dengan sebut-sebutan keadilan, kata di mana keadilan. Insya Allah dengan mahkamah kelurahan nanti barulah merasakan keadilan ini. Kenapa demikian? Karena di situ merupakan suatu yang tadi dikatakan Ibu Camat, yang bekerja itu hati, bukan kekuasaan, bukan naluri, bukan sesuatu kepentingan. Karena sebutannya peacemaker, hakim pendamai. Itulah makanya segera tolong segera tunjuk di sini. Segala sesuatu administrator mungkin saya turun juga ke sini kalau perlu, kalau anak kurang, oke, saya turun ke sini. Nanti saya buatkan SK-nya. Ibu tinggal tanda tangan. Karena saya sangat memahami administrasi hukum, administrasi bagi kita, jangankan kalian aparatur sipil ini. Kami aja juristen aja belum tentu mampu menguasai ilmu hukum administrasi. Apalagi hukum tata usaha negara, jauh. Kasihan, kami siap. Pos-pos kemarin siap dan kalian segala sesuatu apapun yang terjadi. Mungkin dengan adanya petugas dari aparatur seperti Kamtibmas, Babinsa, maka lebih aktif, lebih efektif. Nanti Ibu Lurah tinggal tolong selesaikan ini. Jadi tidak harus Ibu Lurah meriksa perkara itu, untuk menyidangkan perkara itu, enggak. Tapi sebagai pejabat pun untuk menandatangani putusan mahkamah kelurahan itu ya harus karena jabatan, bukan karena mengadili, bukan karena memeriksa, bukan karena mendamaikan, tapi karena jabatan. Itu masa yang dimaksudkan dalam mahkamah kelurahan ini. Regulasi yang kita dapatkan, hak dan kewajiban yang Ibu emban sebagai pejabat tata usaha negara dan juga merangkap sebagai pejabat administrator. Nah, itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua tanya apa dulu, Pak saya karena terlalu panjang. Mengenai transparansi, karena sudah saya katakan tadi, Ibu tidak menyimak ya. Kasihan sama Ibu dia obok-obok. Aku udah tahu itu, saya lagi bisa jelaskan lah. Kalau itu terjadi, suruh berhadapan dengan mahkamah. Kami ada di situ nanti. Kami ada di situ. Ibu Yulia ada di sana. Mau datang 1000 siapapun itu. Bukan urusanmu. Kasihan sama lurah, kasihan sama kades-kades. Dia obok-obok. Biasa maklum lah. Di mana ada gula pasti. Nah, kita tahu kan. Nah itu. Ada gula, udahlah, itu udah mengerti. Coba dulu sebelum ada PBN, ada anggaran untuk ADD, belum ada anggaran kelurahan, alokasi lurah. Mana ada yang datang? Coba kalau sekarang, semua turun ke bawah. Kasihan. Jadi bacaan, jadi pokok-pokok segala macam. Inilah gunanya kami backup. Saya di kampungnya Ibu Camat ini nangis-nangis tiap malam telepon. Tapi alhamdulillah dengan saya bangun mahkamah desa, selesai urusan. Datang wartawan, suruh bicara dengan saya. Datang APH, suruh bicara dengan saya. Aman sekarang kita. Itulah tujuan kami sebenarnya. Kalau rakyat ini, rakyat mana dapat hukum di Lurah? Semua rakyat ini patuh hukum. Mungkin warga itu ada di sana sok hebat, sok dan sebagainya. Kalau rakyat biasa mah patuh hukum, termasuk saya takut. Lebih-lebih kami lagi orang Batak yang sebelah kiri ini. Saya langsung dia bilang bertubi, langsung saya jaga. Itu. Kenapa? Karena itu panggilan nurani, panggilan darah, nggak bisa cek itu namanya malaikat. Ada istilah darah itu malaikat. Begitu dia bilang bertubi. Apa tadi zaman pertama Ibu Camat yang saya bilang? Bapak Batak, iya. Langsung pakai koma dia bicara.
Kenapa? Karena melekat hukum adat kami. Memang salah satu di Republik ini yang melekat adatnya yang saya inventarisir hanya kurang lebih ada 5 termasuk Batak. Nanti kalau semua keluarga sini bertoping dari mana-mana sudah selesai, ramai segala macam sudah selesai. Kenapa? Karena sudah merasa, sudah terikat. Itulah hukum adat. Itulah yang kita terapkan di mahkamah kelurahan, di mahkamah desa. Kenapa? Apakah itu masih ada sekarang? Jangan di sini di perantauan, di tempat keramaian. Di kampung kami sudah pudar itu. Yang hanya ada hukum adatnya itu seniman. Apakah hidup manusia ini cukup dengan seniman? Tidak perlu. Kalau diterapkan itu ada di kampung kami. Seperti sekarang ini, di pejabat ini, tidak boleh berkata ini pantang. Kalau ada warga Bobby di sini, aku ditegur. Kamu laki-laki enggak? Dan tegur bukan dia saya. Itulah hukum adat, masih kristal. Tapi sekarang ini oleh karena peradaban zaman, majunya teknologi yang tidak ada lagi sekarang menjaga jarak, yang namanya mengelilingi dunia hanya beberapa detik di ujung jari sudah bisa. Inilah majunya teknologi itu tidak diimbangi dengan peradaban zamannya. Ini perlu kita tanggulangi. Kalau dengan elit-elit sekarang ini nggak perlu lagi nonsen. Termasuk saya sebagai advokat tadi saya katakan setengah ada. Penegak hukum yang mana yang akan melawan? Penegak hukum yang mana? Hakim Agung. Gak perlu saya cerita, sudah tahu kan kekandangan semua. Jenderal mana polisi yang tidak melanggar hukum? Kita sudah tahu. Lantas rakyat ini mau dikemanai? Silakan rakyat ini patuh hukum, jangan menjadi objek hukum. Ini yang kita harus lawan, ini yang kita harus bangun. Kita ini semua subjek hukum, jangan jadikan objek. Makanya dari adanya mahkamah kelurahan di tempat ini, insya Allah nanti yang namanya objek kita kembalikan kepada subjek hukum. Jadi sehingga ketentraman, kearifan lokal kembali marwah seorang lurah. Dulu saya dulu paling takut dengan kades lurah daripada camat bupati. Mungkin ibu camat ini pun masih merasakan kebutuhan yang namanya kades itu segala-galanya. Di kampung kami itu kalau liter bahasa Indonesia itu bangun itu udah segala-galanya. Apa bahasa Indonesia? Bangun. Dia tua. Sudah segala-galanya di sini. Itu ya. Nah sekarang masih ada enggak? Lurah, kades sudah dianggap orang semua apa itu? Kenapa? Karena yang tadi peradaban zaman teknologi lebih tinggi, kemudian tidak dibagi dengan perkembangan peradaban kehidupan sehari-hari, sehingga single perlu. Ini yang mau kita bangun. Tugas saya seorang Batak. Ini yang mau tugas saya bangun. Saya lebih berkonsentrasi di kampungnya di kecamatan ini. Kampung saya kecamatan di Gol. Fakta itu kami saudara kasihan, tapi ternyata alhamdulillah kita berhasil, sudah baik, sudah bagus jalan. Dalam tempo singkat-singkatnya mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia ini terus untuk anak kelurahan Sukma Jaya segera bangun. Mudah-mudahan bisa tertanggulangi. Oleh karena itu kembali kepada saya katakan tadi, nanti diobok-obok transparansi ini itu apa di transparansi? Ibu lurah itu kadang-kadangnya alokasi dari wali kota. Terus dia ingin mau tahu, tanya wali kota bilang. Tapi itu bukan lawan ibu untuk berdialog hal-hal yang demikian itu. Nanti kalau ada mahkamahmu, suruh ke mahkamah. Karena itu sudah berbicara hukum. Memang ada undang-undang tentang informasi publik ada, tapi ada juga batasannya. Enggak mesti harus tahu orang dapurnya seberapa besar dapurnya, berapa kali masak, berapa kali apa sayurnya, itu nggak ada aturan-aturannya. Kami layak ahli hukum ini mengetahui itu. Makanya mudah-mudahan adanya mahkamah kelurahan nanti bisa mungkin separuh tugas-tugas silakanlah pemerintah yang lain berjalan. Itu panjang sekali pertanyaan ibu, bisa aja yang mengungkit otak saya cepat-cepat. Silakan. Baik, cukup Pak. Dah, semoga menjadi pencerahan saat ini yang buat kita semuanya.
sebelum saya berlanjut ke Bapak Sumadaya, saya tergelitik untuk bertanya juga dan mau menjelaskan tentang ada seminar sebentar ya. Saya pegang TikTok. Iya. Yang saya tanyakan adalah bukan seandainya, ketika kami ingin membuat mahkamah kelurahan ini, mahkamah hukum kelurahan ya, ini bisa dijelaskan kepada kami teknis cara membuatnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Mungkin secara teknis kami sampaikan kami besok, lusa atau minggu depan atau bulan depan izin ucapan tentang kami semua anak kelurahan ini mau membuat seperti apa? Lalu di manakah posnya itu berada? Lalu seperti apa alurnya ketika ada permasalahan dari warga? Yang berikutnya adalah karena kami para lurah ini ada ASN itu terkait dengan penanganan permasalahan Pak. Kalau terkait dengan ini bagaimana dengan mungkin irisannya dengan bagian hukum di Sentra Kota Depok? Mungkin itu dari saya. Pertanyaannya Pak, saya lanjut Pak, sudah menunggu dari tadi. Oh itu ya sudah diwakili oleh saya. Jadi nggak ada. Saya tahu apa yang ada di kepala Pak Lurah. Baik. Apa ya? Tos. Nah ini Pak, silakan Pak. Nanti. Baik, diskusi kita siang hari ini enak benar ya. Jadi nggak ada ngantuk jadinya. Saya aja narasumbernya udah mulai ngantuk. Tapi pertanyaan hidup bagus sekali. Teknisnya bahwa seperti tadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyimak yang saya katakan bahwa lurah maupun kades sudah menyandang dua jabatan melekat pada dirinya. Pejabat administrator dan pejabat tun. Ini saya jabarkan dulu. Jadi pertanyaan secuil tapi harus saya paparkan jauh. Yang dimaksudkan dengan pejabat administrator mungkin tidak perlu saya jelaskan karena itu sudah umum. Yang dimaksudkan dengan pejabat tun dalam hal ini adalah pelaksanaan ketatapusahaan jabatan tun. Yang mana itu contohnya? Contohnya itu Pak Lurah, Ibu Lurah buat SK. SK itu karena atasannya Pak Camat, Ibu Camat, apakah bisa dibatalkan karena itu SK nggak benar? Nggak bisa. Karena terbitnya SK itu adalah perintah undang-undang. Ibu Camat kuat datang ditegur sama Ibu Camat, ini nggak benar, ini SK dibatalkan. Nggak bisa. Wali kota nggak bisa, gubernur pun nggak bisa, presiden sekali nggak bisa membatalkan SK lurah. Kenapa? Karena itu adalah dia melaksanakan perintah hukum. Bahkan lurahnya sendiri yang menerbitkan SK itu tidak boleh membatalkannya. Dia tidak boleh membatalkan putusannya, surat keputusannya. Kenapa? Karena itu sudah mempunyai akibat hukum. Itulah namanya disebutkan pejabat tun. Terus siapa yang bisa membatalkan SK lurah ataupun SK kades? Hanya PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang dapat membatalkan itu. Itu pun PT UN membatalkannya bukan langsung serta-merta mencabut. Bahkan dalam arti perlu ada perintah revisi. Mencabut itu nggak punya hak PT UN untuk itu. Nah, oleh karenanya lurah dapat merubah, merevisi. Kalau biasanya yang paling tepat dalam administrator pemerintahan dalam dipakai kata narasinya itu adalah perubahan SK itu wewenang lurah karena itu sebagai pejabat tun. Nah, oleh karena itu yang tadi dikatakan pertanyaan teknisnya bagaimana? Teknisnya itu tentu pembentukannya dalam bentuk SK, surat keputusan lurah. Lantas keputusannya bagaimana konsiderannya? Ya insya Allah kami bantu. Kenapa? Karena SK-nya itu tidak mudah, tidak gampang, tidak sembarangan. Seperti yang saya katakan tadi, pejabat tun demikian itu. Walaupun lurah itu terikat ASN. Ibu camat ini boleh nggak bikin SK?
Itulah pejabat itu namanya. Wewenang diberikan oleh undang-undang. Makanya teknisnya itu nanti ada dalam bentuk SK lurah, surat keputusan kelurahan apa tadi? Mekarjaya. Udah jadi barang itu. Nanti sesuai ada konsiderannya, menyebutkan undang-undangnya, dasar hukumnya, landasannya, manfaatnya, gunanya, operasionalnya apa. Tolong nanti kasih nomor HP-nya Lurah Surabaya, nanti saya kirimkan DA-nya itu, deskripsinya. Jadi SK itu betul-betul mempunyai sesuatu konsideran yang sangat mengikat. Nah, kemudian operasionalnya bagaimana? Tentu di kelurahan itu sendiri disiapkan ruangannya untuk ruang sidang. Bagaimana teknisnya? Ada hukum acaranya, kebenaran. Ya, saya boleh sombong kasih. Kebenaran saya ahli hukum acara. Hukum acara perdata itu terkenal masyarakat populer, boleh diambil titik namanya orang pemeran yang muncul lah, si budak dan gitu. Padahal saya ahlinya di bidang itu. Hukum acara. Nanti ada hukum acaranya demikian. Seperti tadi yang ada terjadi sengketa ini itu segala macam. Apalagi soal batas-batas tanah, pertikaian selisih apa itu persetujuan sengketa tanah dan sebagainya. Lalu kasihan yang harus berurusan dengan pengadilan keluar. Ingat, saya 50 tahun jadi advokat. Ingat, berperkara itu menang jadi kalah jadi. Kenapa tidak diselesaikan di mahkamah desa, di mahkamah kelurahan? Saya kira itu lebih akurat, lebih menunjukkan, lebih adil. Karena berbicara tadi katakan itu zaman itu hati, bukan mulut, bukan emosi, bukan kepentingan. Pacemaker itu hakim pidana pun di kelurahan. Apa yang diharapkan sama dia? Dia sudah digaji oleh negara. Justru malah dia dapat ibadah, dapat pahala lebih besar mendengarkan orang. Saya kebenaran mengenal hukum Islam. Sampai kayak itu juga saya tutup. Saya bukan hanya satu kata. Pahala yang paling terbesar di muka bumi ini hanya mendengarkan orang. Terlebih-lebih suami istri dapat mendengarkan hukum kembali, itu pahalanya naudzubillah menjadi luar biasa. Itulah yang namanya teknisnya. Jadi berdiri pasang kelam nanti, kalau sudah terbitkan SK-nya, pasang kelam mahkamah kelurahan Sukmasari. Waduh, rasanya saya bangga. Saya bisa berhasil. Dan nanti yang praktek di situ seperti tadi personilnya itu kami aktif di sana, Bu. Tata laksananya itu kami, Ibu Yuli di sini. Tata laksananya itu ada mentornya. Apakah nanti staf kelurahan atau apakah keluarganya nanti kita akan diri mereka jadi paralel. Sekolahnya minimal SMA. Nanti akan kami diri 3 bulan. Nanti 3 bulan itu setelah itu kami bukukan setelah dilakukan aktualisasi dengan gelar CPLA, Certified Paralegal Legal Age, yang diberikan non akademik dari Kementerian Hukum. Mudah-mudahan itu juga nanti kita berikan menjadi pacemaker. Kita didik itu 3 hari teori pun, selebihnya aktualisasi. Artinya aktualisasi itu praktek kami tuntut segala macam. Di situ nanti akan ada Ibu Yuli. Berapa mentor-mentornya? Minimal 10 paralel kita didik. Lebih banyak lebih bagus. Itu nanti langsung yang menyelenggarakan pendidikannya itu Kementerian Hukum. Makanya saya katakan, kalau sampai ada anak di sini kelurahan dalam tempat sertifikat kita jadikan, saya potong ke orang PPN kemarin. Karena itu tugas mereka. Nah, teknisnya seperti itu disiapkan. Artinya ruangan itu kan ada, kelurahan itu kan ada ruang pot, ruang aula, ruang pola, apapun itu untuk bersidang. Karena pendapat dari masyarakat akan datang, dikelola oleh Ibu Yuli, atau laksana ataupun mentor dari sana, semuanya jadi demikian rupa. Kenapa? Kami sangat memahami hukum administrasi, sangat kita miskin sekali. Bahkan anggota saya pun mungkin harus saya tuntut.
Seperti di kampung saya jarak jauh dari sini ke Makassar, tapi karena teknologi yang ada sekarang, ada Zoom, ada segala macam, kita bisa bikin konsep. Kepala desa tinggal tanda tangan, coba kirimkan ke saya suratmu, saya buat tinggal tanda tangan dia. SK kemarin tanggal 15 di kampung saya ada, saya bikin SK-nya. Buat SK-nya, tanda tanganin, udah jadi. Kaget semua. Camatnya kaget, bupatinya kaget, gubernur sekalipun kaget, Pak Bobi. Kenapa? Karena kan gampang, begitu tanda tanganin, stempel, atur, kirim. Karena kebenaran kontak personal ada mereka sama saya. Kaget mereka, kok bisa? Pak Ramil kok bisa bikin begitu? Baru mereka belajar. Ini kebenaran bijak sekali, kan? Orang Batak ini memang seperti begini, yang sebelah kiri ini, orang Batak itu tajam, cerdas. Bisa-bisanya mengundang saya kemari. Itu. Kaget mereka. Kabak hukumnya pun nanya di kabupaten. Apa nomenklaturnya Pak Ramil? Saya bilang, saya kirim, tunggu sebentar. Saya capture pedoman BPN, saya kirim sama dia. Terus landasannya apa Pak Ramil? Saya kirim sama dia. Nih. Dasarnya apa? Saya kirim sama dia. Selesai kan dengan bunyi lagi. Mohon maaf Bapak tadi. Sama hukum ini. Mewakili. Nanti kita berikan Pak. Ini anggota saya akan meminta Pak besok Pak. Landasan semua lengkap, ada barangnya. Itu yang sehingga saya jangkakan. Sebelum kembali saya katakan, saya usahakan kalau sekaligus ada 6 mungkin di ruangan ini nanti saya bawa mereka dari Kementerian Komunikasi untuk menyaksikan. Karena ini adalah orang mereka. Seperti yang saya katakan tadi, regulator, operator. Regulatornya ada kabak hukum. Ini regulator Bapak ini. Apa segala sesuatu tentang hukum, perbuatan hukum yang ada di kota Depok ini, beliau yang tanggung jawab. Yang untuk dilaporkan kepada wali. Ini regulator salah satu. Tapi apakah beliau ini bisa jalan tanpa operator? Kami seperti ini, tidak mungkin. Itulah gunanya kami lakukan. Ini kami dambakan. Kembali pertanyaan tadi, Ibu. Silakan. Pokoknya tentang pembuatan SK-nya nanti tentu saya komunikasi dengan kabak hukum Kota Depok. Karena beliau yang tahu perdanya berapa, perda provinsinya apa. Iya ada nanti. Kalau masalah sudah ada ya Bapak. Perda tentang ketertiban keamanan PDKK Jawa Barat sudah ada kan? Sudah ada. Di perda kota sudah? Belum. Sudah juga. Coba. Timbul. Nah, lurah kan nggak tahu. Nanti kalau saat saya membuat SK kalian, saya akan tanya beliau, tolong kasih saya Pak. Atau nanti kepada kota saya ada beliau dikasih nanti tentang perdanya sudah ada, undang-undang sudah ada, perda provinsi sudah ada, perda kota sudah ada. Bahkan saya tidak tahu lebih jauh karena belum saya baca perdanya. Mungkin di perda itu pun disebutkan di situ salah satu tentang alokasi anggarannya untuk itu. Mungkin, tapi kan saya belum baca. Jadi sehingga nanti benar-benar dirasakan oleh lurah selaku ASN dan masyarakat dapat ketenangan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang kita saat ini sangat luar biasa, sangat-sangat. Makanya dengan bakti kami dari Pradin, dengan konsentrasinya Pospa Pemain seluruh Indonesia ini bisa bekerja membantu pemerintah ini sesuai dengan Astacita Haji Prabowo Subianto selaku Presiden RI. Astacita itu 6 poin kanan, poin ke-7. Mungkin kamu bisa bacakan ya. Tentang penegakan hukum, tentang pembangunan dari bawah ke atas. Jadi kita sudah mulai. Kebenaran sebenarnya apa yang diastacitakan oleh Presiden kita Haji Prabowo ini sebelum beliau pun memberikan Astacita itu sudah ada. Ini bergerak sejak tahun 2013. Jadi sudah 15 tahun ini terdiam, tidak bisa berjalan. Karena menjaga hingga politik dan political will pemerintah
tidak jelas semuanya. Makanya dengan adanya Astagita Presiden Haji Prabowo ini, alhamdulillah ini kita berjalan seperti begini. Bisa saya vulgar perbedaan dengan bapak-bapak ibu-ibu, bisa saya paparkan semuanya tentang apa itu Mahkamah Desa. Maka dengan adanya nanti Mahkamah Desa di Kecamatan Sukmajaya ini, saya yakin menjadi pecah telur pertama kali untuk Jawa Barat. Sekian. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi Pak Lora Moyadi akhirnya terpikir ada pertanyaan katanya singkat jelas pada. Lalu setelah itu Bu Maki yang tadi dari tadi satu lagi. Ini Bapak Ibu semua. Ini Pak yang saya ingin pertanyakan. Hari itu Kepala Desa atau Lurah menjadi Ketua Mahkamah Merangkap Anggota. Yang saya pikirkan saat ini, kami ini lurah-lurah yang sekarang berada di Sukmajaya ini bukan sarjana hukum, Pak. Ya kan, seperti saya, sarjana saya manajemen pemerintahan, mahasiswa saya administrasi pemerintahan, ya kan. Nah, yang dipertanyakan adakah kita MOU atau kerjasama dengan paralegal atau LBH yang ada di Kota Depok? Atau nanti yang ada di dalam mahkamah itu berapa orang paralegal yang membantu kami? Karena kalau kami bukan orang hukum, begitu memutuskan hukum bisa salah-salah, Pak. Kita bingung nanti kan. Jadi berapa orang nanti yang ada di bagian mahkamah itu dan referensinya dari mana? Apakah dari Peradi atau dari mana gitu kan? Yang saya tanya, saya pikir kok udah jadi ketua gitu kan? Saya nggak bisa apa kalau di bidang hukum kan gitu kan? Kalau ngomongin anak orang saya bisa gitu kan? Atau ngomongin orang selingkuh bisa lah begitu kan? Tapi kalau ngomongin hukum saya nggak bisa Pak gitu kan? Gitu. Yang kedua, kami ini untuk membentuk mahkamah kelurahan terus terang saja kami harus menunggu legalitas atau edaran dari pemerintah Kota Depok begitu kan, karena kita berada di bawah pemerintah kecamatan dan kelurahan pemerintah Kota Depok. Jadi tidak semerta-merta kami bentuk begitu kan mahkamah kelurahan. Jadi kami menunggu dasar hukumnya dari pemerintah Kota Depok dulu gitu kan. Hal ini menurut hemat saya begitu kan. Tapi kalau dari Bapak tentu aja begitu kan. Ya saya akan proses mau bicara gitu. Tapi yang pasti kalau memang nanti ada legalitas dari pemerintah kota maka harus menunggu, ya kita harus menunggu gitu kan. Dan kalau saya pelajari juga saya harus bersosialisasi dulu bagi bulan akan ada mahkamah kelurahan gitu kan. Jangan takut-takut nanti saya bentuk RTW protes gitu kan. Bisa apa kurang gitu kan gitu. Tapi kalau kami sosialisasi dulu itu ya ini udah lama sih surat ini. Saya kemarin baru satu 100 orang sama 13 RW saya kumpulin semua gitu kan, 78% lah gitu yang hadir gitu kan. Dan sosialisasinya ini, kalau sekarang saya udah selesai, duitnya belum ada lagi gitu. Sekian Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Maki. Lanjut. Singkat apa ya? Oh, baik. Pertanyaannya juga panjang lagi. Oke. Bapak jangan minder Pak. Jangan Bapak non gelar tentang ilmu hukum. Yang punya ilmu hukum aja belum tentu tahu. Kenapa? Karena di sini dituntut bukan hanya teori. Mayoritas sarjana hukum kita ini hanya bisa teori. Untuk prakteknya jauh. Ilmu hukum teorinya itu, teori ilmu hukum itu hanya 15% paling tinggi, bisa 10% dipakai. Lantas 85% lagi itu harus mencari sendiri sebagai praktisi seperti saya sekarang ini penegak hukum sebagai salah pecah. Nah, tentu dalam hal ini tadi Bapak tidak menyimak di Infokus. Lurah sebagai ketua merangkap anggota, sekretaris lurah anggota, Babin Kamtimas anggota, Babinsa anggota. Terus ada lagi tadi di situ Bapak lihat OBH, organisasi bantuan hukum. Garis miring Pos Baku Adi, garis miring paralegal. Paralegal itu nanti diambil dari staf Bapak, oke? Bapak sudah automatically sebagai pacemaker. Pacemaker itu hakim juru damai. Itu bahasa Indonesianya dia namanya. Nah itu. Nah ini tadi sudah saya katakan, kita akan didik nanti mereka itu mau
dari luar yang sudah ada dari staf, oke, nggak masalah. Jadi pos Bako Kadin dalam hal ini sebagai organisasi bantuan hukum adalah sebagai tata laksana teknis pelaksanaannya undang-undang itu di Mahkamah Desa. Sejalan nanti. Yang penting lahir dulu si Butet atau lahir dulu si Ucok, entah siapapun lahir baru diberi nama. Yang penting, karena kalau belum lahir kita sulit dan susah menciptakan kebaikan. Jadi lebih baik demikian dulu. Nanti automatically karena sudah kebutuhan pasti nanti akan dapat tercipta dengan sebaik-baik mungkin. Nah, mengenai regulasinya tentang, karena saya memahami lurah di bawah pemerintah kota. Tadi saya ditutup sama bapak hukum kita. Apakah sudah ada perdanya? Nah, kita tinggal minta beliau. Kalau sudah ada perdanya, go, nggak ada masalah. Apalagi sudah, kalaupun belum ada perdanya tentang hukum di kelurahan, kalau sudah ada dari provinsi itu juga jalan. Jadi sudah cukup semua landasannya. Nanti mungkin kita akan lakukan koordinasi dengan kabak hukum kita kebenaran beliau hadir. Mungkin kita mendengar sepatah-kata uraian paparannya sedikit. Jangan hanya saya hanya dari segi faktor juridis. Sehingga oleh karena itu kembali saya katakan soal pelaksanaannya semua segala sesuatu lebih cepat lebih baik untuk menanggulangi keadaan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pencari keadilan. Yang kita semakin terhimpit dari keadaan perputaran politik yang saat ini yang luar biasa. Dan kita sudah populer mengenal istilah, mungkin dari pertama menurut saya mengatakan bahwa negara kita sudah kan seperti negara kolonial. Demikian ya Pak, mungkin sudah terjawab. Mungkin kita akan dari kabak hukum dulu paparannya karena penjelasannya bagi kita tentang hukumnya ini. Ada apa belum? Ya, demikian. Terima kasih Bapak. Kami silakan Pak David atau Mas Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Bapak Menteri Ketua Konabi dan Sahur, Mbak Didi, sering didatang kantor senior dan dari semua para ulama dan perangkat di kelurahan. Baiklah, kami dari bagian hukum dan izin dari Polsek dan Ramil izin Bapak kami ingin menyampaikan bahwa di Kota Sukabumi sudah ada pada 15 tahun 2015 terkait dengan bantuan 18 terkait dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Kan sudah ada. Dan ada awalnya juga awal 19 terkait dengan teknis kerja bantuan untuk masyarakat miskin. Perlu kita tahu bahwa kami juga bekerjasama dengan dengan beberapa kali pertemuan dan tentu juga kami tidak hanya dengan Posyandu kami juga ada 6 lagi PBH yang pada tahun anggaran 2025 ini akan kerjasama. Insya Allah nanti kerjasama penandatanganan itu di Agustus. Kemarin kita sudah bertemu dengan pimpinan PBH, proposal sudah disampaikan bahwa catatan kami terkait dengan perda kami, perda bantuan masyarakat miskin, bahwa di situ terdapat bahwa bantuan hukum itu ada 2, litigasi dan non litigasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa terkait dengan litigasi bahwa kami juga tadi bekerjasama dengan teman-teman PBH, di mana alhamdulillah dari pemerintah Kota Depok ada anggaran bantuan untuk
dari bagian hukum, dan mungkin ada tambahan tugas dari bagian hukum itu mendampingi ketika ada permasalahan ASN di dalam dan di luar pengadilan. Jadi tugas bagian hukum itu tidak melayani masyarakat secara langsung, itu sudah diamanahkan ke teman-teman OBH, jadi Mas Sarul sama Mbak Yuli. Jadi kami melayani kepada perangkat ASN yang bermasalah di bidang itu. Itu mungkin titik poinnya. Ya, Mas. Izin berjamaah. Izin berjamaah mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh saya Mas Devius. Sebelumnya Pak Ade izin salam dari pimpinan kami karena beliau tidak dapat hadir karena ada tugas lain Pak. Izin salam dari pimpinan kami. Tadi Pak terkait dengan bantuan hukum Pak, kami memang ada beberapa bantuan hukum untuk masyarakat miskin ada dua, yaitu litigasi dan non litigasi. Namun saat ini Pak yang berjalan itu baru litigasi RW. Ya, untuk non litigasi kami karena belum ada yang selesai. Itu kami yang belum ada. Jadi terkait dengan pelaksanaan non litigasi kayak tadi Pak para peacemaker itu mediator apa ya mungkin ya. Memang ada Pak dalam perda masyarakat itu ada Pak mediasi. Tapi anggarannya kami belum ada Pak. Tadi mungkin yang irisan gitu ya, mungkin kami melanjutkan juga memang dalam tusi kami itu ada mendampingi dalam hal permasalahan hukum baik di dalam ataupun di luar, dan juga kami punya tugas tambahan untuk mewakili di dalam pengadilan. Jadi irisannya memang kalau bagian hukum tusi dan tugas tambahannya seperti itu. Nah tadi terkait dengan informasi publik ya, di kita ada tuh izin informasi publik yang memang itu dinaungi oleh Diskominfo gitu, dan kami pun juga dalam hal menangani permasalahan non litigasi kami pun bersama-sama dengan Diskominfo di Komisi Informasi Publik. Nah terkait dengan tadi apabila ada yang bertanya, yang mungkin juga dapat berkoordinasi pula ke bagian terkait dengan BPP ya, mungkin untuk manajemen kelurahan tadi mahkamah kelurahan, kami dengan mahkamah kelurahan pada intinya mungkin kami juga ya kami juga programnya baru Pak, tapi kami memang intinya mengapresiasi lah Pak kepada OBH yang memang punya tujuan baik. Mungkin dari kami memang izin terima kasih. Dengan hati, dengan adanya tentunya kami mohon izin sinergitas 3 pilar kami. Kepolisian Surabaya, Kolami 03 Surabaya, dan Bucaman, beliau ngawaki kebijakan beliau sudah ada. Kegiatan Bapak yang Bapak jelaskan sudah kami laksanakan. Apalagi pada wadahnya, lebih enak. Contohnya ini Pak Suruli. Pak Suruli ini Pak Babin Mas kami itu selalu bergandengan dengan Babin saya dari TNI. Tiap ada masalah, emang persempitan kami untuk menekan laporan polisi, artinya jadi hukum positif sampai ke pengadilan. Kami diwajibkan untuk problem solving. Tiap masalah apapun kami problem solving dulu. Kucing berantem, KDRT, Pak, TikTok pemalingan. Bapak boleh tanya saat ini Pak Suri bangun dulu. Yuk silakan Bapak, lihat dompetnya. Pak Ketua, beliau Bapak kami, beliau kemana-mana Pak, di dompetnya masih ada materai. Kita tes Pak, tunjukin aja Pak. Ada, dulu lagi. Nah, ada Pak.
Jadi babin kami ini Pak selalu punya magnet. Nah itu ada. Betul Bu, caci kami ada Bu. Jadi yang Bapak sampaikan ke kami tadi, karena sinergitas kami tidak bukan kami sangat melekat dan sangat kompak. Ini udah kami lewati. Emang kehadiran Pak Lula belum. Biasa ada mobil sopir Pak yang kami libatkan, pasti telepon ke kami. Itu Pak Babinsa, Pak Bimasnya, sama Pak RT RW plus Ketua Agama. Semua kejadian Pak sebisa mungkin kita mediasi. Apalagi kalau ada wadahnya. Nah saat ini kami paling kami telepon kami Pak, anggota Bapak siap nggak kalau ditelepon setengah 1 malam, setengah 2 malam. Contohnya kasus penganiayaan yang dianiaya orang tak punya, mau visum harus keluar duit 300.000, 400.000. Sebisa mungkin kami mediasi. Nah di saat itu Pak kami nggak bisa nunggu waktu. Pasti babin kami setengah 1 ya pasti ada. Pak RT, Pak RW bawa stempelnya pasti ada. Contoh lagi kemarin di tempatnya Pak Basuki ada masjid, sampingnya punya anjing, anjingnya dilepas, artinya buat kotorannya di masjid. Itu mediasi. Susah Pak, susah. Kita minta tolong nggak bisa karena di belakangnya emang nggak bisa. Nggak bisa, artinya puncaknya Pak anjing ini gigit anak kecil. Makin gitu. Jika nanti kalau mediasi akan ada bisa tuntas. Apalagi kalau ada fasilitas dengan mahkamah desa atau mahkamah. Tapi intinya Pak kami sudah jalan. Kami sudah jalan. Kami pastikan kami sudah jalan. Bahkan kalau di ekonomi Pak ada 362, 363. Kalau kerugiannya di bawah 2,5 juta, kami pastikan eksplorasi justice. Kecuali kalau narkoba Pak. Untuk masalah KDRT, perselingkuhan, Pak Sanusi itu bakatnya perselingkuhan masih bisa keluar. Pak Ayatullah, Pak Meski. Tapi itu Pak waktunya. Karena mobil sopir harus tetap dilaksanakan. Bahkan kemarin Pak, demi Tuhan, demi Allah, Polsek Sukmajaya itu yang kita cintai hancur-hancuran di medsos. Kita nangani mobil sopir Pak tuntas, diangkat sama komika namanya Arafah, jadi bagus deh. Ngomong bla 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 bla, akhirnya kita disuruh netizen. Arafah tuh ngomong Polsek Sukmajaya udah bisa nangkep, kita tangkap malah dilepas. Heboh itu. Padahal menyatakan kayak itu. Ini karena membangun mahkamah kelurahan tadi. Jadi teman baik satunya anak-anak yatim piatu memang bawa kabur penipuan. Habis itu motornya SPNK-nya BPKB masih diracing. Hukum positifnya kalau tidak ada bukti kepemilikan tidak bisa bikin laporan polisi. Artinya Pak, kita ketemukan punya Pak polisi kita ada aja. Ada kesempatan. Karena komika Pak diangkat, polisi nggak bisa nangkep, kita tangkap dilepas. Anggota kami Pak dipropam sampai Mabes 2 kali Pak. Belain problem seperti ini. Nah, yang mau nggak mau kita minta bantuan LBH Pak Tatang biarlah ya. Kita dampingi pelapornya sudah ngomong untuk covernya. Ini teman baik saya, ini anak yatim, saya nggak mungkin polisi. Bahkan ada anak TikTok itu Pak. Kalau kerugian di bawah 2,5 kita minta susu. Ibu maafin ya, maafin. Jadi saya pastikan Pak Ketua, opung yang saya cintai, saya pastikan di sini udah jalan. Sepakat Pak Eski, balik. Pak Ketua, Pak, sudah biasa dengan mobil sopir? Nah, pulang. Baru selesai. Jadi Pak di polsek kami Pak 1 hari bisa 3 4. Eci Pak. Bahasa kami bukan Eci, bahasa kami bukan seperti ini. Kalau Eci itu berarti sudah masuk polsek sudah jadi MP, itu Eci. Gitu Pak. Kami pastikan keluhan kami cuma 1 Pak.
keluarganya satu. Makrenya Pak kami ngomong. Betul Pak Sanusi. Karena mate itu Pak bisa satu kenyataan yang bersangkutan ketua RT, ketua RW prestasi. Ya minimal 4 tahun ya. Gitu Pak. Izin. Jadi yang Bapak sampaikan tadi kami dari Polsek terima kasih Bapak, kami dukung, tapi kami ingatkan lagi Pak sama dengan yang dikatakan sama Pak Lurah Sukamaju, kami institusi tolong bersikap kepada pimpinan. Ada Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Direktur Polsek. Intinya sih sama Pak, poinnya sama. Jadi kami dari Polsek Pak udah biasa, kami udah punya teknik untuk dimana mau sampaikan. Sudah kita lihat, tapi ya itu tadi kalau Bapak mau terlibat, Bapak mau tampil, Bapak siapkan fisik dan mental Bapak. Karena setengah 1 semalam Abadi Jaya jam 1:30 bagus ada pencurian, anak-anaknya paling aktif kita berhasil. Ini bukan Pak Kucamat Pak. RT RW itu Pak betul-betul RT RW Kudus Sukma Jaya itu loyalitasnya tinggi banget, dedikasinya tinggi banget. Dibutuhkan jam berapa aja, ayo. Itu aja Bapak, mungkin saya mau habis. Oh, Pak Baik. Satu lagi Pak, ini kendala kami nih Pak. Yang saat ini belum tuntas. Pelakunya ini Pak ODGJ. Ini mohon maaf nih Pak, ini agak sulit. ODGJ ini kan udah parah. Jadi mohon maaf kalau bom tipis ditandai Mas, kok dibuat ke tetangganya. Satu lagi kalau lagi BAB Pak, dimasukin bakso dibuat ke tetangganya. Ini sudah 3 tahun, kami tidak punya solusinya. Solusinya cuma satu, harus dibawa ke rumah sakit. Bangga ini ini ada 2. Yang satu sudah meninggal, yang sebelumnya sudah meninggal, satu masih ada. Yuk, masih ditambahin. Ini anggota kami Pak yang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang. Izinkan untuk memperkenalkan diri, nama saya Suri Pak Abu. Saya kebetulan dinas untuk di wilayah Kecamatan Sukmajaya. Alhamdulillah sudah 40 orang Ibu. Nah ini mohon maaf izin saya tadi cukup terenyuh. Senang sekali Bapak sampaikan masalah terkait amal ibadah. Tapi ini mau dibentuk untuk tingkat kelurahan. Selama saya jadi polisi Pak 34 tahun, alhamdulillah saya jangan sampai nyupit warga masyarakat, jangan sampai saya nyakiti masyarakat. Kami mohon maaf. Ada kegiatan untuk mencarikan solusi pun seringkali Pak, setelah selesai ucapan terima kasih saya disodorin amplop Pak. Masalah isi dan ada dan tidaknya saya tidak tahu Bu. Tapi alhamdulillah Pak, dengan ijab kabul, dengan memaksakan Pak tolong diterima, akhirnya saya terima Pak. Namun setelah saya terima ijab kabulnya, saya kembalikan lagi. Silakan mau diberikan ke siapapun, baik itu anak yatim atau siapa, terserah. Ini sudah saya jalankan selama saya jadi Babin Kamtibmas Pak. Nah, untuk tadi yang disampaikan untuk kegiatan untuk di kelurahan, saya selama ini memang selalu komunikasi meskipun melalui telepon Pak. Tidak pernah saya
saya tidak menyusahkan Pak. Mohon maaf, mohon izin Pak Lurah ya. Yang penting wilayah saya aman, gitu. Nah, mudah-mudahan untuk kegiatan untuk di tingkat kelurahan nanti bisa terlaksana. Saya sangat-sangat senang sekali Pak. Dan mohon maaf kalau kesannya jadi Babin Kamtimas sangat banyak sekali. Kenapa saya sampaikan? Karena tidak mengenal waktu Pak. Mau jam 3, mau jam 2, jam 1. Ini mohon maaf kalau saya bicara masalah yang lain, istilah bahasanya kita harus tengah, harus keluar. Ini mohon maaf ya, izin Pak. Mudah-mudahan dengan adanya dibentuk kegiatan di tingkat kelurahan untuk bantuan hukum, nanti mudah-mudahan bisa berjalan. Dan selama ini saya jadi Babin Kamtimas untuk kegiatan baik sosialisasi maupun penyuluhan belum pernah saya mendengar ataupun dikasih tahu untuk tingkat kelurahan ataupun di tingkat RW. Harapan saya supaya warga masyarakat juga bisa untuk sadar masalah hukum. Mudah-mudahan dengan nanti terbentuknya itu bisa membawa hikmah dan membawa ladang amal ibadah untuk yang tugas tersebut. Karena memang amal ibadah itu yang kita bawa, amal ibadah itu. Selain itu nggak ada. Saya rasa cukup Pak ya. Ini mohon maaf, mohon izin. Saya selalu mendukung Pak. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat. Saya kedua dapat walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Opung. Ini testimoni dari anggota kami. Kamu pastikan kan sudah jalan. Tinggal dibentuk aja Pak ya. Siapkan mental dan visi. Kalau kamu hubungi jam 2 malam, jam 3 malam, jika emang mau dibentuk lagi. Apalagi kalau bawa materai ini. Cukup banget sih Pak. Ya, terima kasih ya. Luar biasa tadi pernyataan yang disampaikan dari Pak Sumayya ya. Yang dilakukan oleh Pak Dawasino. Intinya disambut baik. Dan ini kegiatannya sudah berjalan, tinggal duduk pada jam itu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Tinggal wadahnya dibentuk ya, seperti itu. Kalau tadi kata Mas Sururi belum ada sosialisasi hukum ya untuk di masyarakat. Nanti dengan adanya mahkamah hukum, nah ini juga kita mendengar dari Pak Haji ini dengan bahwa untuk sosialisasi tadi kan mitigasi katanya belum ada ya Pak ya, seperti itu. Nah nanti dengan adanya mahkamah kelurahan ini, insya Allah masyarakat jadi melihat hukum semuanya ya Pak ya. Baik. Cukup barangkali tadi juga azan sudah berkumandang ya, dan acara kita pada hari ini terkait dengan rencana pembentukan sosialisasi ya tadi judulnya Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan nanti Mahkamah Kelurahan. Pak, saya belum makan siang ini. Mahkamah Kelurahan ini semoga nanti bisa terlaksana. Dan sebelum itu Bapak Ibu, supaya kita tidak ragu-ragu karena ini memang akan jadi yang perdana di Kota Depok, bahkan di Jawa Barat. Jadi kita perlu kebulatan tekad gitu ya, agar nanti kan kami juga perlu seperti tadi disampaikan oleh Pak Lurah Sukmajaya, Pak Mulyadi, kita tentu harus bersinergi, kita harus berkonsultasi ya. Saya pastinya tidak akan melampaui dari apa yang menjadi kewenangan saya. Pastinya harus bertanya, berkonsultasi, menghimpun banyak pendapat, khususnya juga dari pimpinan, dari bagian hukum, dari wakil, Pak Wadi dan sebagainya. Supaya apa nanti ini bukan hanya terbentuk saja, tetapi bisa menjadi percontohan. Ya, nanti
bisa menjadi percontohan. Nah, untuk mempersiapkan itu semua tentu harus ada kebulatan tekad dari semua stakeholder yang ada di Kecamatan Sukmajaya. Tadi dari Polsek, dari Koramil, dari Kelurahan sudah, dari unsur ini di Pak, unsur sosial, dari PKK boleh, dari tokoh masyarakat silakan. Dari PKK mewakili coba. Ini akhir dulu, besok menurut pertanian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya karena saya juga sering keliling dengan di masyarakat dan ya sempat kemarin ada beberapa kali kasus yang saya sendiri juga. Jadi sebatas apa sih kira-kira permasalahan ini boleh dibawa ke mahkamah kelurahan? Apakah kalau umpamanya sudah ditangani RT RW setempat sudah ya sudah, kemudian kira-kira masalah perdata atau pidana apakah ada batasannya seperti itu. Terus kemudian ini juga Posbah di Makum ya, Posbah Kum Madin ya, Posbah Kum Madin. Nah ini kan memberikan bantuan hukum ya, jadi bantuan hukum ini apakah untuk pihak yang tersalah atau yang disalahkan atau seperti apa kan itu, karena apakah beliau umpamanya maaf orang-orang mampu dia dituduh mencuri terus kemudian bisakah karena kemiskinannya bisa mengajukan bantuan seperti itu. Nah terus kemudian ya mungkin sedikit kasus yang saya cerita sedikit gitu. Jadi kemarin tahun lalu lah sempat saya habis dari kegiatan di acara Kelurahan Cisalak, rencananya mau melanjutkan pekerjaan. Nah kemudian di jalan ini ada seorang wanita, di motornya itu ada 2 anak marah-marah di dekat kelurahan sebetulnya kan itu. Cuma saya juga nggak tahu karena tadinya saya mau bablas, kemudian kok nggak kayaknya ada apa kan gitu aja. Nah ternyata beliau ini sudah cerai dengan suaminya dan suaminya sudah nikah lagi, kemudian menuntut tanggung jawab si ayah dari anak-anaknya kan itu. Nah kemudian melihat si laki-lakinya ini cuma emosi mau bawa pisau mau dibacok, saya bunuh kamu, ya saya kan sebagai ya saya balik lagi kan gitu, mohon maaf ini ada apa kan itu. Nah ini ternyata kan ya, si istri ini minta uang buat anak-anaknya kan gitu. Nah kemudian yang saya lakukan saat itu memang udah Bu nggak usah saya kebetulan ada ini gitu. Nah maksud saya gini, kalau memang ini ada nantinya mahkamah kelurahan dan si pihak laki-laki ini posisinya di Kelurahan Cisalak, sedangkan si istri ini posisinya di Cimanggis kecamatannya. Nah ini kira-kira kalau umpama mau diselesaikan ke mahkamah kelurahan ini ke mananya kan gitu, mungkin ke depannya seperti itu karena beda kecamatan antara si istrinya itu tinggalnya di mana, kemudian si suaminya itu. Kalau umpama barangkali ada kasus-kasus seperti itu, kira-kira solusinya saya ngarahkannya kemana? Mungkin itu aja sih. Oh statementnya. Oh ya, siap sedia. Insya Allah kalau saya sih meskipun saya di PKK atau enggak, Insya Allah siap sedia. Ini juga untuk masyarakat kan gitu. Jadi ya kita sebaiknya memang bisa mensosialisasikan, memberikan informasi tentang mahkamah kelurahan ini yang mungkin perdana juga di Jawa Barat. Ya kita mungkin belajar lagi kira-kira apa yang harus diperbanyak lah mendukung kegiatan ini ya gitu. Terima kasih. Ada KUA Bu, mungkin statementnya ya terakhir ya. KUA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, intinya kami dari KUA tentunya mendukung. Pada satu sisi memang banyak permasalahan keluarga juga yang masuk ke ranah urusan agama. Satu sisi juga ada permasalahan masjid, gitu yang tentang masjid dan lain-lain. Otomatis itu pasti kami butuh ya untuk pendampingan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, betul.
Baik, Bapak dan Ibu, karena setiap ada diskusi tentu saja membutuhkan closing statement katanya. Artinya komitmen dari hasil perbincangan atau diskusi kita pada hari ini. Saya menyatakan bahwa Sukma Jaya siap untuk membentuk Mahkamah Kelurahan dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada, dan kita melakukan ini semua untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat di Sukma Jaya umumnya Kota Depok. Untuk mewujudkan apa Bapak Ibu? Sukma Jaya Merdeka. Terima kasih. Baik, sebagai closing statement dari saya, Dr. Mokradin, advokat founder dan master advokat. Setelah kita mendengar dari semua stakeholder, terkhusus dari Camat dan dari Kabak Hukum Pemerintah Kota Depok, dan juga dari Polsek, Babin Kaptipmas, semua lengkap sudah. Alhamdulillah sudah kita simpulkan tadi, sudah siap Sukma Jaya tampil ke depan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, sebagai closing statement sekaligus penutup kami di sini, nanti perlu kami lihat, kami jelaskan, kami beritahukan bahwa Mahkamah Desa ini nanti berdiri, operasionalnya adalah kalau hukum positif kita dengan tujuannya membuat seseorang itu jera tidak melakukan perbuatannya, itu hukum positif. Akan tetapi pada Mahkamah Kelurahan nanti berdiri bukan jera, justru lebih berat hukumannya pada Mahkamah Kelurahan daripada putusan pengadilan. Saya ulangi sekali lagi, hukuman yang nanti dijatuhkan oleh Mahkamah Kelurahan jauh lebih berat daripada hukuman dari pengadilan formil, seperti halnya pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Alasan saya adalah selain daripada menanggung beban yang harus dia tuntaskan dalam Mahkamah Kelurahan tadi, juga dia harus mendapat sanksi berat, sanksi sosial. Tadi Pak Kapolsek Babin Kaptipmas dari kepolisian mengatakan sampai tengah malam pun mereka bekerja. Tentu nanti dengan adanya wadah ini tidak lagi tengah malam, sudah kita harus bekerja formil Pak polisi. Ada sidang nanti dibuka pagi atau siang atau sore, tidak harus larut malam. Mediasi itu tidak perlu berjam-jam seperti di pengadilan. Saya ulangi sekali lagi, mengurangi, sangat-sangat mengurangi, kita mengembalikan harkat martabat bangsa negara ini yang terhormat, yang mulia. Kita sudah bosan dengan perbuatan-perbuatan yang mencontoh-contoh dari luar peradaban hidup di luar negeri sana. Kita punya adat, punya agama. Maka dengan demikian adanya Mahkamah Kelurahan ini nanti di Sukma Jaya, insya Allah kita akan tercapai seperti yang diharapkan, seperti pendiri bangsa ini, pendiri negara ini yang beradab, punya adat, punya agama, keyakinan dan sebagainya. Kembali saya katakan, sanksi sosial lebih berat. Kenapa polisi kerja sampai tengah malam? Ya karena tadi tertutup, artinya selama ini hanya door to door, man to man. Itu yang mereka lakukan, sehingga orang tidak tahu si A telah melakukan suatu kejahatan, si B telah berselingkuhan segala macam. Semua diselesaikan di bawah tangan, bahasa kampungnya seperti itu. Tapi nanti dengan adanya Mahkamah Desa berurusan dengan mahkamah, pasti sanksi sosial akan terjadi. Sama dengan di kampung Ibu Camat di sana. Kalau sudah 3 kali berurusan dengan hukum adat, 3-4 kali mental dari kampung itu dibuang, keluar dari adat, keluar dari agama, bahkan usir dari kampung itu. Itu saya tahu itu kanker kampung. Itulah sanksi sosial. Ini perlu kita tekankan. Inilah manfaat gunanya ke depan seperti demikian itu. Sanksi sosial lebih berat daripada sanksi. Kalau sanksi pengadilan, tadi seperti yang saya katakan, si laki-laki itu 24 tahun. Bahkan maling sendal, maling kambing, entah apapun itu, yang namanya ada sesuatu perbuatan kejahatan, maling ayam turut serta kambing melayang, itu yang terjadi. Soalnya sekali lagi, saya punya ayam dimaling orang, saya lapor kepada polisi. Akhirnya kambing saya pun turut harus melayang karena saya lapor polisi. Kenapa? Karena saya berikan laporan, saya makan punya saya
punya motor, saya harus beli bensin. Berulang kali sampai ke pengadilan. Jumlah daripada transportasi saya menyelesaikan persoalan hukum tadi, harus kambing saya melayang. Ini maka dengan adanya mahkamah kelurahan ini, semua segala sesuatu akan bisa kembali pada posisi persis semula dan tidak ada yang dirugikan nanti. Ibaratnya kalau saya tadi ayam saya hilang, kalau dikembalikan kenapa tidak? Dia tidak mungkin berat mengembalikan. Kita harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Kemudian sanksi sosial baginya orang yang sudah dicap orang maling. Oh, maling sekali, 2 kali, 3 kali di kelurahan ini pasti akan tersingkir, pasti akan dicemoohkan orang. Itu yang paling berat dalam sanksi mahkamah kelurahan nanti. Itu yang paling berat untuk kita lakukan, kita terapkan nanti. Kalau sekarang ini kan kerja polisi diselesaikan semua di bawah tangan, nggak ada yang tahu siapa yang maling. Yang paling ironinya lagi, maling kambing dihukum 4 bulan. Tahu-tahu ditanya tetangga, kemana si A? Oh, si A lagi pergi pendidikan di Jakarta. Padahal menjalani perintah hukum dalam penjara 4 bulan karena maling. Orang nggak ada yang tahu dia adalah pemaling. Maka dengan adanya mahkamah kelurahan ini insya Allah akan terjaga, tentram, tenang, ramah dalam lingkungan, beradab, punya keyakinan, hakul yakin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan lagi nanti ada toleransi, dan ini dan itu sebagainya. Apalagi tadi pimpinan kita Pak Doni mengatakan adanya lagi LSM ormas ini itu segala macam, itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum. Demikian sebagai closing statement dari saya, Ropa Unrambe Master Advokat juga memperhati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.